Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita akan membahas bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Dan kita akan membaca hadis nomor 34. Nomor 34. Anak-anak halaman 53 ya. Yang punya kitab terjemahannya halaman 53. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ma sami'a bi ahadun yahudiyyun wala nasraniyun illa ahabbani." Kata Abu Hurairah, setiap ada orang Yahudi sama Nasrani ketemu sama aku. Ketemu sama siapa? Aku siapa? Abu Hurairah. Bagus. Setiap ada orang Yahudi dan Nasrani ketemu sama aku, pasti akan mencintaiku. Aneh ya. Padahal beda apa? Beda agama. Mereka orang kafir dan mungkin gak kenal sebelumnya. Tapi setiap ada orang Yahudi atau Nasrani ketemu Abu Hurairah, mesti sayang dan cinta sama Abu Hurairah, senang sama Abu Hurairah. Kemudian beliau bercerita, ternyata itu ada rahasianya. Apa rahasianya? Inna ummi kuntu uriduha 'alal islami fata'ba faqultu laha fa'abat. Dahulu, kata Abu Hurairah, ketika ibuku masih musyrik, aku tidak henti-hentinya untuk mengajak beliau masuk ke dalam agama Islam. Berarti mendakwahi siapa? Ibunya. Aku ulang lagi, nggak mau. Diulang lagi, nggak mau. Bahkan dalam beberapa riwayat sampai ibunya ini jengkel karena seringnya Abu Hurairah mengajak beliau masuk Islam. Dan karena jengkel emosi, ibunya itu menghina Rasulullah SAW, menghina ajaran Islam. Wah, Abu Hurairah tidak tahan. Tapi tidak tahannya itu bukan dengan meluapkannya, ngata-ngatain ibunya, enggak. Ini bedanya orang yang berilmu sama yang tidak berilmu ya. Beliau tidak terpancing emosinya kemudian membalas ngata-ngatain ibunya, enggak. Apa yang beliau lakukan? Ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu ud'ullaha laha fada'a. Kesedihan Abu Hurairah itu diluapkan dengan mendatangi Rasulullah SAW sambil nangis, menceritakan tentang apa yang terjadi barusan di rumah, sambil berkata kepada beliau SAW, wahai Rasul, doakan ibuku. Jadi begitu cara meluapkan emosinya. Wahai Rasul, doakan ibuku. Doakan apa? Supaya dapat hidayah. Maka Nabi SAW pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berilah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Hatinya Abu Hurairah mulai apa? Mulai tenang. Maka sudah selesai mendengarkan doa Nabi, Abu Hurairah pulang. Begitu mau masuk rumah ternyata dikunci dari dalam. Dikunci dari dalam.
Ibunya berkata kepada Abu Hurairah, "Makanak, jangan masuk dulu." Dan saat itu Abu Hurairah mendengar ada gemericik air. Ada gemericik air. Ternyata ibunya lagi mandi. Lagi mandi. Mandi apa? Mandi untuk persiapan masuk Islam. Dan ternyata beberapa saat saja setelah Rasulullah SAW berdoa, ibunya Abu Hurairah langsung terbuka hatinya dan masuk ke dalam agama Islam. Maka Abu Hurairah balik menemui Nabi SAW lagi dan nangis. Bedanya apa? Nangis yang pertama sama yang kedua? Masya Allah. Nangis yang pertama nangis sedih, nangis yang kedua nangis bahagia. Memberikan kabar kepada Nabi SAW, "Wahai Rasul, ibuku akhirnya mau masuk Islam." Nah, ternyata Abu Hurairah nggak berhenti sampai di situ. Beliau berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ud'ullaha li wa li ummi." Wahai Rasul, sekarang aku minta doa lagi ya. Tapi sekarang yang aku minta adalah doakan aku dan ibuku. Kalau tadi kan apa? Doakan ibuku. Kalau sekarang saya nambah minta, karena mungkin Abu Hurairah kesempatan. Dan doanya Nabi apa? Langsung dikabulkan. Ini kesempatan nih. Maka apa kata Nabi SAW? "Allahumma abduka Abu Hurairah wa ummuhu ahibbahuma ilan nas." Ya Allah, hambamu ini, siapa? Abu Hurairah dan ibunya. Hambamu ini dan ibunya jadikan semua manusia mencintai dua orang ini. Nah, ini rahasianya. Kenapa kok sampai orang apa? Yahudi dan Nasrani cinta kepada Abu Hurairah? Karena Nabi SAW mendoakan Abu Hurairah, jadikan Abu Hurairah dan ibunya disayang oleh semua manusia. Dan yang ingin saya garis bawahi di sini adalah judul babnya, mendakwahi siapa? Orang tua. Abu Hurairah memberi contoh kepada kita sebagai anak. Salah satu bentuk bakti kepada orang tua adalah mendakwahi orang tua. Yang belum sholat diajak apa? Sholat. Yang belum puasa Ramadan diajak puasa Ramadan. Yang belum mau ngaji diajak apa? Ngaji. Itu adalah bentuk bakti anak kepada orang tua. Tapi ingat, Abu Hurairah kasih contoh, dakwah itu caranya yang baik, ya, dengan bahasa yang halus, nggak cepat putus asa. Abu Hurairah nggak putus asa. Bahkan saking bolak-balik mendakwahi sampai ibunya jengkel. Ketika ibunya jengkel pun Abu Hurairah tidak emosi. Ini yang pertama. Yang kedua, doa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu nggak cukup hanya sekedar ngajak, tapi belum mendoakan. Dan bukan cuma sekali Abu Hurairah mendoakan, berkali-kali, bahkan sampai meminta bantuan. Sampai minta bantuan kepada Nabi SAW agar mendoakan siapa? Ibunya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, salah satu bentuk birrul walidain adalah apa? Mendakwahi orang tua. Tapi satu, caranya harus baik. Yang kedua, diiringi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.